Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita, khususnya agar apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Sekarang ini kehidupan ini senantiasa didominan dengan segala apa yang dimaksud dengan ajakan-ajakan daripada satu musuh Allah, satu makhluk Allah, yang itu adalah makhluk paling pintar, makhluk paling cerdik, paling dia ibadahnya lumayan baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi karena kesombongannya, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa dia? Tidak lain, dia adalah seorang makhluk Allah yang diberikan keleluasan tidak akan mati dari mulai Nabi Adam dan dia mulai lahir sampai nanti di hari kiamat. Hari kiamat aja semua baru bisa mati. Siapa kalau enggak lain adalah yang namanya iblis. Iblis ini senantiasa bercengkrama, tidak pernah luput dengan bisikan-bisikan yang ditiup-tiupkan pada pukul-pukul yang ada pada diri manusia, sehingga pikiran manusia yang tadinya jernih bisa menjadi kotor, yang tadinya arah ke kanan bisa serong ke kiri, tadinya yang pikiran manusia itu taat kepada Allah bisa membelok dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling parah lagi dia bisa syuudzon pada Allah Subhanahu wa taala, prasangka jelek pada Sang Pencipta, prasangka jelek manusia ini pada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ada gunanya lagi, sudah bukan waktunya lagi tipu muslihat yang dilakukan iblis pada manusia untuk mengenali siapa dia, siapa manusia ini, dilakukan sedemikian rupa dengan skenario sebagus mungkin agar apa? Agar manusia ini benar-benar takluk pada iblis, benar-benar sujud pada iblis dengan tipu daya yang ada. Kekayaan di dunia, dijanjikan suatu kekal dunia sebagai surganya, dijanjikan dunia sebagai hal yang seakan-akan kekal abadi, dijanjikan dunia ini sebagaimana suatu surga yang tidak ada bedanya, tidak jauh dari segala hal yang sudah dijanjikan Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhir ini akan kekal abadi selamanya, tidak pernah mengenal pantang apapun, tidak pernah kenal pantang apapun. Tetapi pada dasarnya iblis senantiasa membelokkan pada diri kita. Kita senantiasa dihancurkan dengan berbagai kanan kiri, dihancurkan dari atas ke bawah, dihancurkan tidak kenal waktu kapan adanya, sehingga manusia melakukan suatu hal, jalan pintas bunuh diri, dengan suatu hal yaitu jalan menjauhi Allah, suatu hal yang jalan menjauhi makrifat pada Allah. Jadi seakan-akan diisi dunia ini dengan penuh kemaksiatan yang ada, diisi dengan dosa-dosa besar yang ada pada diri kita. Itu yang nomor wahid yang iblis ciptakan buat manusia sebagai hamba Allah, sebagai keturunan Adam. Saking jekelnya iblis ini suruh nyembah Adam sehingga diganggulah Adam sampai keturunannya sampai kiamat. Umat dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, semua digoda tidak lepas dari cengkerama iblis, tidak lepas dari godaan iblis. Sehingga wajar kalau dari dulu aja sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, laki cuma suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, perempuan bermotif seperti laki,
laki bermotif seperti perempuan. Itu sudah ada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sehingga baginda Rasulullah SAW lahir sebagai penerang, sebagai yaitu pintu untuk menuju surga Allah dengan arahan hadis yang ada, dengan riwayat-riwayat yang sudah Rasulullah contohkan, dengan segala sesuatu yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran. Semua disusun sedemikian rupa, serapi mungkin, tidak ada kelewatan satupun, sehingga biar apa? Biar umat Muhammad ini selamat. Tetapi buktinya apa? Iblis nggak putus asa sampai di sini. Iblis itu paling jengkel, paling gelisah, berkata tidak bisa menjatuhkan lawannya, yaitu siapa? Manusia. Jadi apapun, dari segi apapun, sampai apapun bentuknya, dia hancurkan sedemikian rupa. Dia hancurkan sampai gulung tikar apapun. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa penyelesaiannya masalah hanya antum datang kepadaku, kata si iblis. Padahal penyelesaian masalah kita yang ada, kita hanya curhat pada Allah. Kita hanya pasrah kepada Allah. Apapun benarnya sudah Allah berikan. Ketika kamu punya masalah, senyumlah. Yang jelas Allah berikan cobaan tidak lebih dari takaran. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Sehingga apapun yang terjadi, Allah berikan suatu pilihan. Selesaikan masalahmu dengan senyum. Selesaikan masalahmu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, dengan sabar, dan rajinlah untuk sholat, rajinlah sholat jamaah. Apapun bentuknya yang kita lakukan, insya Allah Allah akan turunkan kekayaan Allah yang hakiki, kekayaan Allah yang lebih berkah, terjauhkan dari segala hal yang haram. Kekayaan yang hakiki ini yang bisa membawa kita yaitu keamanan, yaitu lembah surga Allah, surga yang Allah ciptakan. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan dari Allah turun pada kita, sholatlah, berbanyak sholat rawatib, berbanyak sholat jamaah, kemudian berbanyak sholat malam, sholat sunnah dilakukan, sholat tahajud, sholat hajat, wirid yang banyak, itu yang dilakukan. Tetapi apapun bentuknya, Allah tidak akan merubah hambanya apabila hambanya itu tidak berusaha. Ingat itu. Tidak aja antum berdoa terus tidak mau kerja, antum zikir terus tidak mau kerja, antum sholat terus tidak mau kerja, ini Allah juga nggak suka. Kenapa? Karena dengan antum sholat terus sampai lupa menghidupi anak istri, dibiarin aja begitu. Allah menginginkan bagian daripada ibadah tidak hanya sholat saja, tetapi ketika mencari pekerjaan, antum berangkat dari rumah, cium kening istri, salim anak-anak, kemudian berangkat menuju tempat pekerjaan. Ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, ingat, di sini Allah sarankan untuk berbanyak zikir, berbanyak baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqil wa'dil amin. Berbanyak ini dengan mendatangkan rezeki. Berbanyak surat, baca surat Fatihah setelah surat Asar 3 kali. Berbanyak. Ini semua adalah bentuk zikir kita, bentuk ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti mengkesampingkan suatu tindakan yang kita diskualifikasi seakan-akan Allah akan turunkan uang dari langit pada kita. Tidak. Apapun bentuknya, tetap kita harus kerja, usaha, ikhtiar, usaha, doa, ikhtiar, usaha, dan pasrah kepada Allah, curhat kepada Allah. Apabila semua ini kita lakukan dengan benar-benar, dengan tawadhu, kita masuk dalam wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, dicukupi semua kebutuhan kita, dicukupi semua apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tetapi ini iblis tidak hanya bertahan sampai dengan dia mengganggu mereka yang menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah aja yang diganggu, tetapi ketika manusia, ingat ini, ketika manusia menjalankan suatu pekerjaan, masih iblis ganggu lagi agar pekerjaan ini diniati tanpa harus bilang bismillah, tanpa harus mengucap bismillah. Padahal Allah berikan suatu contoh, apabila kita menunaikan segala sesuatu, awali bismillahirrahmanirrahim, awali semua itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita punya hutang banyak, nggak bisa bayar, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap zikir, ikhtiar. Kalau nggak bisa bayar, bagaimana lagi?
Tetapi bukan kita mengelak dari pembayaran itu. Kita tetap berusaha berjuang sedemikian rupa untuk mengembalikan apa yang kita punya hutang. Apapun bentuknya kita mohon pada Allah, hutang tetap harus dibayar apapun bentuknya. Karena kalau tidak kita bayar di dunia, maka akan ditagih di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kehidupan orang Islam selalu tidak lari dari tanggung jawab apapun bentuknya. Tegakkan mental kita, jadikan mental kita merupakan suatu mental yang berdasarkan atau didasari dengan asma Allah. Ketika kita banyak punya masalah, disinilah iblis bercengkrama dengan pikiran-pikiran kita, menghinggapi apa yang ada pada diri kita, supaya kita ambil frustasi, supaya kita ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas untuk apa? Untuk kita mengambil supaya mendapatkan kekayaan yang sifatnya instan. Instan dirizqi kami sedekah, tidaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah apapun bentuknya yang instan, cepat. Ini adalah perbuatan setan. Ketika Allah menciptakan bumi dan isinya, butuh waktu 7 hari. Ini bukan berarti Allah nggak bisa menciptakan bumi dan isinya dalam waktu sekejap. Kun fayakun, Allah bisa. Kun fayakun, Allah jadikan bisa. Kun fayakun, Allah jadikan kalau kita bisa kaya sekarang juga. Kun fayakun, kalau Allah ciptakan atau turunkan uang 1 M dalam diri kita, sekarang juga ada. Sekarang juga akan terbukti. Kalau Allah inginkan. Tetapi Allah memberikan segala sesuatu berdasarkan takaran, berdasarkan secara logika, berdasarkan secara skenario yang ada. Ini karena apa? Segala sesuatu yang sifatnya insan, satu akan menimbulkan fitnah dunia ini yang paling kencang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Dari bisikan-bisikan iblis yang mengisi hati-hati manusia ini yang dalam keadaan gundah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan pikiran kanan kiri ngalor itu, sehingga manusia ini akhirnya apa? Ambil jalan pintas untuk membenci Allah, untuk melaknat Allah, untuk membenci Muhammad, melaknat Muhammad. Ini bisikan siapa? Bisikan siapa ini? Antum, ibu, bapak, bisikan siapa? Siapa lagi kalau bukan musuh Allah, musuh Adam, yaitu iblis beserta tentaranya. Ada 9 nama iblis dengan tugas-tugasnya. Kalau malaikat ada tugas-tugasnya, ini ada iblis bersama dengan tugasnya. Nanti kita bahas berikutnya di waktu yang sama. Pembahasan tentang nama iblis ini biar apa? Biar kita tahu. Biar kita tahu golongan-golongan iblis. Ini Walhan, ini Answar, ini Korin. Ini biar tahu tugasnya Korin apa, tugasnya Abi apa, tugasnya jin ini apa, bagaimana bedanya jin dengan iblis. Semua ini adalah faktor yang sama, semua adalah faktor keturunan yang sama, cuma bedanya pada logika dan posisi serta tempatnya. Sudah diklasifikasikan. Iblis juga punya kerajaan yang menjanjikan segala sesuatu. Iblis juga punya wilayah yang mana wilayah itu tidak boleh diduduki manusia. Kalau manusia beriman, dia akan jadikan ini sebagai hal yang biasa. Ingat tanah Jawa ini dulu tanah apa? Orang datang pasti mati. Istilah bahasa Jawanya jalmo moro jalmo mati. Artinya orang yang datang pasti akan mati karena keangkerannya di tanah Jawa. Sehingga yaitu Syekh Zulkarnain Iskandar datang ke tanah Jawa bersama Syekh Subakir. Kemudian Syekh Subakir menanamkan suatu pakar-pakar supaya apa? Dengan perjanjian dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tanah Jawa menjadi tanah yang adem ayem sampai sekarang kita huni. Akhirnya tanah Jawa menjadi tanah yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah seperti apa yang kita punya ini, disebarkan dengan perjuangan para waliullah, yaitu Paliwara Wali Songo. Dengan mereka-mereka yang belum masuk Wali Songo tetapi dia adalah waliullah banyak sekali. Sebelum Wali Songo ada beberapa yang mereka itu kategori wali lebih afdal dalam dakwah. Afdal dakwah ini benar-benar afdal dalam dakwahnya. Itu adalah para mereka keturunan dari Mesir, yaitu syekh yang disebut dengan syekh semuanya ini makamnya sampai makamnya pun tidak diketahui saking lamanya. Sehingga ini diteruskan dengan perjuangan para waliullah wali songo. Apakah perjuangan wali songo dulu malah menyebarkan agama di tanah Jawa dengan tidak disertai dengan perjuangan, dengan gangguan iblis? Banyak sekali iblis mengganggu, iblis berwujud segala apapun kepada para waliullah ini.
tetapi kriteria para waliullah didampingi langsung oleh Allah, didampingi dalam dakwahnya oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi dilawan mereka si iblis lari ke pirit-pirit, jin korit lari ke pirit-pirit, jin apapun lari ke pirit dengan apa yang dinamakan sabdo, yaitu para wali ini. Kun fayakun, maka terjadilah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak bisa masuk logika, artinya bisa masuk logika. Inilah perjuangan para wali. Dimana kalau waliullah, namanya waliullah, mereka yang lebih dekat dengan makrifatnya luar biasa pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jadikan diri kita ini terhindar dari segala apapun yang ada, apapun bentuknya masalah. Antum semua punya masalah. Antum punya masalah, Uzair juga punya masalah. Semua orang hidup di dunia ini tidak akan lepas dari masalah. Cuma masalah kita beda-beda. Mungkin masalah ustadznya di sini beda, masalah si antum beda, masalah hutang piutang. Semua orang tidak lepas daripada hutang, baik itu hutang budi, baik itu hutang uang, baik itu hutang segala sesuatu yang tidak kita ketahui dengan apapun. Seakan-akan kita tidak punya hutang, tapi sebenarnya kita punya hutang budi pada mereka ini. Maka kita mohon selalu pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita bawa, apa yang kita kejarkan di dunia ini bukan semata-mata wayang dijalankan oleh Al-Quran, tapi kita jadikan sebagai wayang atau hal yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kriteria wayang yang berbaju putih, yang beriman, yang mempunyai roh daripada roh segala roh, yaitu roh yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya roh yang suci, roh yang dalam keadaan kita hidup untuk ibadah, kerja untuk ibadah, jalan untuk ibadah, punya istri untuk ibadah, punya anak, amanah Allah untuk ibadah. Sehingga kalau ini kita jalankan secara struktural, secara efisiensi jalannya, maka semua akan berjalan dengan normal, dengan baik-baik saja, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senyumnya kita pun adalah senyum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, mari mudah-mudahan setelah kajian ini kita keluar dari majelis ini tidak lain kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang kita punya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambillah apa yang kita kesulitan-kesulitan yang kita daki, segala suatu benturan-benturan yang bisa membuat kita ketakutan bisa dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak baca istighfar minimal 1000 kali sebelum sholat subuh. Bagaimana Ustaz bisa? Bisa. Perbanyak kita sholawat minimal satu hari 5000 kali. Bagaimana Ustaz bisa? Bisa. Banyak sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil jalan, sambil minimal 5000. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan ketenangan hati dalam menghadapi segala apa kesulitan yang ada pada diri kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.